Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Jaga imunitas kita nih. Karena kita sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit ya. Mana kita sedang pandemi saat ini. Tuh. Nah, eh, ya hari ini ya bersama saya Pak Diga ya kita akan melanjutkan materi atau lebih tepatnya kita akan berbicara tentang materi fisika ya di mana fisika yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah tentang mekanika dan juga kinematika. Nah, sebelumnya teman-teman semua apakah pernah dengar nggak sih apa yang disebut dengan mekanika dan kinematika itu? Ada yang bisa jawab? Atau bisa nggak sih kalian kasih contoh gitu, apa sih kejadian-kejadian yang berkenaan dengan adanya konsep mekanika dan kinematika ini? Nah, itu betul banget ya. Kalian jalan dari kamar kalian sampai ke toilet aja, itu udah termasuk ilmu kinematika ya. Nah, ilmu kinematika ini sebetulnya apa sih? Ya, secara gampangnya atau secara harfiah itu sebetulnya adalah ilmu gerak, mana kita melihat bagaimana perpindahan satu benda dari satu tempat ke tempat lain ataupun misalkan dia itu dikenakan suatu gaya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang nanti akan kita kaji di dalam kinematika ini gitu. Nah, ilmu kinematika ini merupakan salah satu ilmu fisika yang paling tua ya, di mana hal yang pertama dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dalam pembuatan hukum-hukumnya itu didasari oleh adanya apa? Ya betul, ya kejadian apel jatuh itu yang sangat terkenal ya. Nah itu termasuk dalam kejadian dari kinematika ya. Satu contohnya itu seperti gerak jatuh bebas ya. Nah itu ya teman-teman. Nah berbicara tentang kinematika ini, apa sih sebetulnya hal-hal dasar yang harus kalian ketahui di sini? Nah itu, ya betul. Jadi kalian itu setidaknya harus mengetahui dua hal fundamental yang ada di dalam perumusan kinematika ini nantinya ya, yaitu pertama adalah mengetahui apa yang disebut dengan besaran posisi ya, dan kedua adanya waktu ya. Nah, posisi itu kan seperti kita tahu dia itu termasuk dalam besaran pokok ya kan. Waktu juga termasuk dalam besaran pokok itu. Nah, dua hal inilah yang sebetulnya menjadi dasar dari analisis kinematika ini. Walaupun nanti akan berkembang ya menjadi ilmu dinamika gitu. Kemudian kita menambahkannya dengan massa dan lain sebagainya. Ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, cukup jelas ya. Nah, berbicara tentang ilmu kinematika, ya, maka kita harus tahu dulu ya definisi harfiah daripada apa itu perpindahan. Ya. Apa sih menurut teman-teman perpindahan itu? Ya, kalau secara harfiah perpindahan itu artinya suatu objek itu berbeda posisinya dalam satu waktu ke waktu yang lain. Artinya dia memiliki adanya perubahan posisi. Betul. Misal dia berada di X1 nih pada waktu T1 ya kan. Nah, kemudian dia itu berada di X2 pada waktu T2. Nah, dari jarak sini ke sini ya, itu akan ada perubahan posisi ya kan, atau kita sebut dengan delta X biasanya. Di mana delta X ini kalau misalkan di sini ada X2 dan X1, maka jaraknya itu adalah X2 min X1 ya kan. Nah, kedua, kita harus memiliki atau bisa menghitung setidaknya berapa selang waktunya ya, yaitu adalah delta T ya. Makna daripada kedua ini itu nanti akan memunculkan besaran turunan yang baru. Apa menurut teman-teman? Ya, betul. Ya, kita sebut sebagai kecepatan dan juga kelajuan. Nah, apa sih Pak bedanya kecepatan dan kelajuan ini? Ya.
Nah, jadi kecepatan dan kelajuan itu sebetulnya satuannya sama ya, sama-sama meter per detik. Tapi bedanya adalah kalau kita melihat kecepatan ya, kita melihat bagaimana perpindahannya ya. Perpindahan itu artinya adalah perubahan posisi yang kita punya ya, dibagi dengan selang waktu total yang kita perlukan untuk memindahkan benda tersebut. Sementara kalau kelajuan ya, definisinya adalah total jarak tempuh yang kita harus uh, lewati ya untuk memindahkan benda tersebut ya, dibagi dengan selang waktu yang kita butuhkan. Gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan ada satu benda berada di X1, kemudian dia pindah ke X2, ya, kemudian dia pindah ke X3 sebelah ini. Nah, apa itu kecepatan dan apa itu kelajuan dari suatu kasus seperti ini? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau gitu saya jelaskan ya. Jadi, kecepatan di sini adalah kita melihat bagaimana perpindahan posisi benda dari tempat awal sampai tempat akhirnya. Jadi misalkan di sini tempat awalnya adalah X1, sementara tempat akhirnya adalah X3, maka sebetulnya perpindahan itu adalah X3 dikurangi dengan X1 ya, atau posisi akhirnya itu berada di X3 dikurangi dengan X1 gitu. Ini kita sebut dengan delta X ya, kita sebut dengan delta X tersebut. Nah, bagaimana dengan kelajuan? Jadi, kalau kelajuan ini kita melihat total jarak tempuh. Nah, apa yang disebut dengan total jarak tempuh di sini? Ya, berarti kan kita menempuhnya itu dari X1, kemudian dari X2 ya, sampai X2 kita kembali lagi ke X3 ke sini. Jadi kita memiliki total perjalanan pertama adalah S1, sementara total perjalanan kedua adalah S2 ya, misalkan seperti ini. Oke. Nah, S1 itu ya, atau saya sebut dengan S1 mutlak saja karena di sini kita melihat adalah nilai totalnya ya. Jadi kita kasih mutlak di sini. Nah, nilai mutlak daripada S1 ini itu berapa? Berarti kan sama dengan nilai mutlak dari X2 min X1, ya kan? Sementara S2 berapa? S2 itu kan berarti sama dengan X3 minus X2. Gitu. Ya kan? Nah, total jarak tempuh ya, atau saya sebut dengan S saja di sini, itu sama dengan total dari perjalanan S1 ditambah dengan total dari perjalanan S2 seperti itu. Nah, sebagai contoh ya, misal di sini X1-nya berada di titik taruhlah minus 2 ya. Posisinya dia berada di minus 2. Kemudian di sini X2-nya itu berada di 3, kemudian di sini X3-nya berada di minus 5 ya, sebagai contoh seperti ini. Nah, berapakah delta X-nya atau perpindahannya? Oke, betul. Kita langsung aja masukkan. Berarti perpindahannya itu hanyalah dari titik akhirnya dengan sampai ke titik awalnya saja. Ya. Jadi di sini kita lihat titik akhirnya adalah minus 5, kita kurangi dengan titik awalnya adalah minus 2. Jadi totalnya berapa perpindahannya? Ya, betul. Adalah minus 3 meter. Nah, sementara itu, kalau total jarak tempuh, ya, maka kita bisa lihat di sini, ya kan, X2 itu adalah 3 minus min 2 ya, ditambah dengan S2-nya itu adalah X3 yaitu adalah minus 5 kita kurangi dengan 3. Ya, jadi totalnya jarak tempuhnya itu adalah 5 ditambah dengan 8 alias kita dapatkan total jarak tempuhnya adalah 13 meter. Jadi dia bergerak dari sini ke X2, kemudian dari X2 ke X3 itu totalnya adalah 13 meter. Maka dari itu di sini kita bisa hitung kelajuan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata dulu, sorry. Kecepatan rata-rata. Jadi apa kecepatan rata-rata itu? Ya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah eh, perpindahan ya dibagi dengan selang waktu yang kita miliki ya, dari X1 ke X2, dari X2 ke X3. Nah, itu berapa selang waktu yang kita
miliki selama perpindahan tersebut. Sebagai contoh ya, dia memerlukan waktu sekitar 10 detik gitu ya. Jadi di sini delta T-nya itu adalah 10 detik. Jadi totalnya adalah minus 3 dibagi dengan 10 ya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah minus 0,3 meter per detik. Nah, bagaimana kalau kelajuan ya? Nah, kalau kelajuan itu kita lambangkannya dengan hal seperti ini ya, supaya membedakan. Jadi kalau kecepatan itu kita biasanya lambangkan dengan vektor, kalau kelajuan itu kita lambangkan dengan tanda mutlak ya. Nah, berapakah kelajuannya? Berarti kita bisa langsung saja S dibagi dengan total waktunya. Itu adalah delta T-nya ya. Nah, perlu waktunya berapa? Berarti kan di sini kita memiliki 13 ya dibagi dengan 10 ya. Jadi totalnya adalah 1,3 meter per detik. Nah, inilah perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kelajuan rata-rata. Ini adalah kecepatan rata-rata ya. Ini adalah kelajuan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, setelah kita mengetahui kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kita juga nanti akan mengetahui satu kuantitas lainnya, itu adalah kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat. Nah, bedanya apa Pak dengan kecepatan rata-rata? Ya, jadi kecepatan sesaat namanya juga saat-saat ya, sesaat yang kita inginkan pada waktu tersebut, gitu loh. Artinya kita pengen sekecil mungkin kita menentukan selang waktu pada titik tersebut gitu loh. Sebagai contoh di sini berarti dari X1 itu ke X2 kan memiliki selang waktu yang panjang. Tapi bagaimana kalau kita pengen mengetahui berapa sih sebetulnya benda itu kecepatannya di titik X1 ini ya. Jadi apakah si benda tersebut sudah memiliki kecepatan atau belum sih sebetulnya di X1? Nah, itu kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu kita sebut sebagai limit dari suatu selang waktunya menuju ke nol. Jadi sekecil mungkin selang waktunya itu. Ya, supaya kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kecepatan sesaat tersebut. Itu adalah delta X dibagi dengan delta T. Ya, jadi kalau kita kenakan limit pada suatu persamaan delta X per delta T ini, ya, kita akan mendapatkan apa? Ya, ini merupakan definisi dari diferensial. Jadi, kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat itu perbedaannya adalah kalau rata-rata itu selang waktunya itu cukup besar, ya. Tetapi kalau sesaat itu sebisa mungkin kita mendapatkan kecepatan yang sangat singkat. Sehingga kalau kita mau hitung ya, kecepatan sesaat itu adalah turunan daripada dx dt ya. Kalau misalkan di sini vektor berarti dia harus vektor juga seperti itu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat ya. Nah, dari sini kita akan menemukan perumusan GLB atau gerak lurus beraturan ya. Jika kita memiliki percepatan sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan perumusan dari GLB seperti itu. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi di materi berikutnya ya, tentang gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menunjang pemahaman teman-teman semua, nanti saya akan berikan beberapa latihan soal supaya teman-teman nanti bisa mempelajari bagaimana perbedaan konsep antara kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, dan juga kecepatan sesaat. Seperti itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri sesi kali ini? Baik, jika tidak ada, maka saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Ya, semoga kalian sehat semua. Dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan ya selama kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.